Pada pertemuan hari ini, kami masyarakat Dayak dan Kalimantan secara umum menyatakan kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Kami ada sekarang di Jakarta. Kami akan jemput kamu. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Karena Kalimantan tidak pernah minta ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Tetapi kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu. Kalau kamu tidak datang ke Kalimantan untuk di sidang adat, tunggu. Tentunya kami tidak boleh dikerdilkan, bahkan dikucilkan, bahwa Kalimantan bukanlah tempat pembuangan anak, pembuangan jin, buangan anak. Kami masyarakat Kalimantan bukanlah tempat kuntilanak, apalagi genderuwo, apalagi disebutkan dengan monyet. Ini tentunya tidak. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudaraku, orang Dayak, kita memang orang kampung, kita dilahirkan di bumi Kalimantan. Saudara kita memang monyet, karena Kalimantan adalah majority hutan belantara. Tapi orang Kalimantan punya sumber daya manusia yang cerdas. Ini orang-orang cerdas, tepuk tangan dulu. Pimpinan, bahwa kami selaku anak muda, bahwa kami sangat menginginkan bagaimana Pak Edi ini secepatnya ditangkap, karena apabila tidak, maka gelombang-gelombang rakyat, gelombang-gelombang anak muda dari Kalimantan akan bermunculan, akan memperlihatkan perlawanan untuk NKRI yang ada. Baik, cukup ya. Sedikit, jangan kami pun juga menduga, kami mendiskusikan kepada teman-teman, jangan sampai Edi Mulyadi ini adalah antek-antek teroris yang ada di Republik ini, yang selalu ingin membuat gaduh di Republik ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Agama Kristen dan Katolik lainnya, kami bersatu padu bahwa orang Dayak terdiri dari berbagai macam agama, itu bersatu dalam satu rumah betang. Itu yang kami ingin tegaskan. Jadi kepada saudara Edi Mulyadi, lihat kami sudah mencanangkan dalam rumah betang itu keberagaman. Kadang-kadang dalam satu rumah itu ada berbagai macam-macam agama di dalamnya. Nah, untuk itulah maka dalam kesempatan ini saya secara singkat saja akan mempersilahkan Bapak Ducun H. Umar secara singkat, tolong disampaikan, dibacakan pernyataan sikap kita, nanti baru kepada korlap kami, yaitu Bapak Toseng, agar nantinya memberikan secara singkat dari masing-masing perwakilan Kalimantan untuk menyampaikannya. Terima kasih Bapak Ducun H. Umar, kami persilahkan untuk membacakan pernyataan sikap secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud karende melempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Baiklah, saya akan menyampaikan pernyataan sikap Aliansi Borneo Bersatu. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Sehubungan dengan penghinaan yang diucapkan dengan sengaja, dugaan penghinaan atas IKN yang disampaikan oleh oknum bernama Saudara Edi Mulyadi CS, yang bersangkutan menyampaikan perkataan penghinaan terhadap masyarakat Dayak Kalimantan terkait dijadikan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, yang viral melalui media sosial. Dalam video berdurasi 57 detik, kami warga Dayak Kalimantan dan beberapa masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu tersinggung dan marah. Dengan ini menyatakan sikap: 1. Mengecam pernyataan Edi Mulyadi CS yang diunggah oleh yang bersangkutan di media sosial pada hari Selasa 18 Januari 2022 dengan konten yang berisikan penghinaan dan pelecehan terhadap Pulau Kalimantan, dengan mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat pembuangan anak jin dan hanya monyet yang mau tinggal di sana, yang melukai harga diri dan perasaan masyarakat Dayak secara umum dan masyarakat Dayak Kalimantan secara khusus, Kalimantan Tengah secara khusus. 2. Mengecam penghinaan terhadap
Menteri Pertahanan Indonesia yang merupakan pejabat negara yang sah dengan mengatakan Menhan adalah harimau yang berubah menjadi kucing, mendukung langkah-langkah aparat negara dalam hal ini Kapolri untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap Edi Mulyadi CS. 4. Mendesak dilaksanakannya sidang adat Dayak terhadap Edi Mulyadi CS. 5. Dalam rangka implementasi terwujudnya IKN, dalam proses pelaksanaannya wajib hukumnya melibatkan secara penuh kelembagaan adat Dayak maupun para putra-putri asli Dayak dalam mengawal terbentuknya IKN. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ditandatangani oleh seluruh komponen Dayak Kalimantan. Terima kasih. Untuk itu kami dari Kalimantan Tengah yang bergabung di dalam aliansi Borneo Bersatu menyampaikan agar Edi Mulyadi harus dilaksanakan penyelesaian mekanisme peradilan adat. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dihukum dengan hukum positif. Itu yang kami sampaikan supaya tidak terjadi lagi Edi yang lain yang mencederai hati masyarakat adat di Kalimantan. Saya kira itu. Terima kasih. Jangan sampai kejadian-kejadian yang menjadi catatan merah di Kalimantan itu harus terulang gara-gara ketidakadilan. Tolong pimpinan, kami juga minta kepada Presiden Jokowi, perhatikanlah daerah ini, daerah Kalimantan ini luar biasa, banyak berkontribusi terhadap Indonesia, dan kami sebagai orang Dayak telah setia sampai saat ini. Kami telah bersumpah di depan Soekarno di Jogja tahun 1957. Kami bersumpah tidak akan lari, tidak akan ingkar dari NKRI. Tapi tolong perhatikan juga IKN yang ada di Kalimantan Tengah, kami akan dukung. Kami akan dukung sepenuhnya. Tapi pelibatan orang-orang Kalimantan tolong perhatikan. Banyak orang Kalimantan ini yang pintar, Pak. Banyak orang manajerial, banyak pimpinan-pimpinan, banyak sejarah-sejarah, mereka juga pernah menjadi bupati, gubernur, banyak. Dan akan menjadi kekecewaan kami apabila aspirasi kami tidak diperhatikan. Saya katakan, jangan jadikan kami orang Kalimantan ini bagian bersih-bersih. Jangan jadikan kami hanya cuci piring ke kalian aja. Dan jangan jadikan kami hanya sebagai penonton di tempat kami. Itu saja. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya memperkenalkan diri, saya Portinain, perwakilan dari Kalimantan Timur. Untuk ini saya tidak mengulangi lagi pernyataan sikap karena sudah cukup tegas diwakili oleh semua teman-teman. Pada prinsipnya Kalimantan Timur mendukung penuh atas Kalimantan ditunjuk sebagai ibu kota negara dengan nama Nusantara. Terima kasih. Ini dari Kalimantan Timur, saya kembalikan kepada Korlap. Nama saya Bayer Gabriel, saya perwakilan di Kalimantan Timur. Yang perlu kita simak bersama-sama pada kesempatan siang hari ini bahwa sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet genderuwo kuntilanak yang dikatakan beliau sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Inilah keberadaan kami tidak bermain-main, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, tetapi kami sekarang ada di Jakarta. Pada saat saya turun di pesawat 2 hari yang lalu, saya langsung berkunjung ke studio TV One untuk mencari yang bersangkutan. Untung beliau tidak ada di sana dan beliau tidak datang dalam diskusi tersebut. Apabila beliau datang, detik menit itulah akan saya tangkap yang bersangkutan. Ini adalah tindakan tegas yang kami lakukan terhadap mulut-mulut beliau yang menurut kami adalah mulut-mulut kuntilanak itu. Yang dikatakan kuntilanak genderuwo sebenarnya adalah Edi Mulyadi itu. Kami masyarakat Kaltim sangat menghargai dan menghormati kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Kalimantan sebagai ibu kota negara. Kami siap mendukung Presiden Republik Indonesia. Kami siap mendukung mengawal ibu kota negara yang berada di Kalimantan. Sampai titik darah penghabisan, sampai titik darah terakhir pun kami akan berjuang mendukung pemerintah demi ibu kota negara Republik Indonesia. Terima kasih. Nama saya Ikul, saya perwakilan Aliansi Borneo dari Banjarmasin. Saya tidak berbicara panjang lebar. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pihak DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kami sangat dukung, Pak, dan kami siap mengawal sampai ibu kota negara yang pindah ke Kalimantan. Cuma yang sangat disayangkan dari pihak kami pria dengan pemindahan ibu kota, ternyata ada sekelompok, ada satu orang yang mengecam, yang menghina daerah kami, Pak. Kami berharap dengan pemeriksaan besok pagi pihak EDCS langsung ditahan, Pak.
dengar pihak kapal langsung ditahan besok. Karena hari Jumat itu pemeriksaan kami mengawal ke sana ke Mabes Polri, Pak. Kalau dia tidak tahan maka kami akan eksekusi dan bawa dia ke Kalimantan untuk sidang adat, Pak. Seperti itu. Itulah harapan kami. Setuju teman-teman? Setuju. Kesimpulannya satu, tolong dikawal tentang kasus Edi Mulyadi ini, dan kami berharap Pak, orang sebagai otorita adalah orang Kalimantan. Pak Jokowi mudah nonton ini, kami usulkan lagi bahwa kami mengusulkan orang Kalimantan yang menjadi pimpinan otoritanya nanti. Terima kasih. Silakan ke Bung Hamka. Selanjutnya kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden Jokowi, semoga dapat mendengar daripada jerit hati daripada masyarakat Kalimantan, khususnya suku bangsa Dayak. Beliau sudah kami beri gelar oleh Bapak Haji Agus Yarsa langsung pada saat itu sebagai Raja Haring Hatungket Langit, sebagai pemimpin yang arif bijaksana, yang berbudi luhur dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Untuk itulah pada masyarakat suku bangsa Dayak Lundayeh pun sudah menyampaikan juga gelar Dayak kepada beliau. Ini satu bentuk penghormatan kami suku bangsa Dayak kepada pemimpin kami. Moga ini dapat dijadikan semacam bentuk motivasi untuk memberikan juga penghargaan kepada kami. Jangan sampai kami ini jadi anak nakal. Kami masyarakat suku bangsa Dayak ini sudah sangat bersabar, sudah cukup mengalah. Sumber daya alam kami dari kayu, dari batu bara, dari apam sudah dikeruk sedemikian rupa, dan untuk itulah maka jangan sampai kami lagi menjadi hanya semacam tempat untuk cuci piring, kata teman kami tadi, hanya cuci masalah saja. Untuk itu berikan penghargaan kepada suku bangsa Dayak menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri. Jangan sampai kami sebagai tikus mati di lumbung padi. Demikian dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Komisi 3. Harus ditangani segera oleh Mabes Polri dan dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan harapan orang-orang Kalimantan Timur. Karena kalau tidak, kalau orang Kalimantan Timur bertindak sendiri-sendiri lebih gawat lagi. Ya kan? Ya, Sekalimantan akan lebih gawat lagi. Sudahlah, kita serahkan ke Mabes Polri, tapi kita minta Mabes Polri profesional di dalam proses hukum ini. Udah Pak, kita akan kawal dan Bapak Kapolri akan mempertanggungjawabkan nanti di depan sini Pak. Ya Pak ya, saya kira itu Pak tanggapan kami. Insya Allah kita akan mengawal itu semua. Terima kasih Pak. Saya sebagai representasi wakil rakyat Kalimantan Tengah, sebagai seorang Bawi Dayak, sebagai seorang perempuan Dayak yang lahir di bumi Kalimantan, saya mau katakan dan tegaskan. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudaraku, orang Dayak, kita memang orang kampung, kita dilahirkan di bumi Kalimantan. Saudara kita memang monyet, karena Kalimantan adalah majority hutan belantara. Tapi orang Kalimantan punya sumber daya manusia yang cerdas. Ini orang-orang cerdas, tepuk tangan dulu. Oleh karenanya, dengan pernyataan sikap yang disampaikan oleh saudara-saudaraku Aliansi Borneo Bersatu, dari poin 1 sampai 5, saya mau tegaskan, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3, wabil khusus, yang lahir sebagai wakil rakyat dari seluruh kokus Kalimantan, tidak usah bimbang ragu, kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Elak Menanasare. Demikian Ketua, dan sekali lagi saya berkomitmen dan seluruh kawan-kawan memberikan semangat kepada saudara-saudaraku se-Kalimantan. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahih. Shalom. Coba bisa bayangkan, secantik ini ganas saja begini. Luar biasa. Semangatnya menggugah kawan-kawan keluarga dari Kalimantan. Tepuk tangan dulu buat Ibu Ega. Sebagai anggota DPRI dari Dapil Kalimantan tentu juga merasakan hal yang sama apa yang dirasakan oleh bapak-bapak sekalian, bahwa kami juga punya komitmen dengan saudara-saudara kita yang ada di Komisi 3, Pak Pangeran Harul Saleh sebagai komandan kita, pimpinan komisi, Pak Gustiar Sabran, kemudian Pak Saprudin, Bu Ari, dan Pak Harum. Kita punya komitmen sama bahwa ini harus segera diselesaikan.
Tapi juga perlu diingat bahwa kita ini negara hukum, maka kita juga harus patuh dengan hukum. Kembali saya katakan, tadi disampaikan oleh Pak Saparudin bahwa kita harus menjaga kondisi ini agar tetap kondusif. Semua harus kita percayakan kepada aparat penegak hukum. Dan saya meyakini betul, karena prosesnya sudah sampai pada Bareskrim Mabes Polri, kami punya komitmen bahwa ini akan kami kawal secara baik, Pak. Percayakan pada kami bahwa ini akan kita selesaikan. Disampaikan banyak hal oleh teman-teman kami di Komisi 3. Saya ikut akan mengawal, Pak. Selain yang tadi soal yang satu tadi, yang IKN tadi, Pak. Ya, tadi kan belum banyak yang ngomong yang soal keterlibatan putra daerah. Nah, itu perlu kita dukung juga, Pak. Meskipun saya asli orang Jawa Timur saya, Pak, sebenarnya. Jadi tetap kita ini karena potensi di sana putra-putra daerah cukup banyak, tadi disampaikan oleh Bu Ari, di sana orang-orangnya banyak yang cerdas ya. Bu Ari aja saya kaget juga tadi, wajahnya cantik tapi keras juga tadi kan, saya sempat kaget juga tadi. Yang terakhir Pak Ketua ingin saya sampaikan juga, mari kita jaga situasi yang kondusif ya. Kita hormati proses hukum yang ada di Mabes Polri. Di Pak Saparudin ini kan juga mantan polisi, Pak Jenderal lagi. Pasti dia akan mengawal dengan ketat, apalagi posisi kami di Komisi 3 salah satu mitra yang harus kita awasi adalah Polri. Percayakan itu, Pak, kepada kami di Komisi 3. Tentu tidak harus orang yang mewakili Dapil Kalimantan saja yang memperjuangkan, tetapi juga kami yang dapilnya Jawa Timur 7 juga akan ikut mengawal proses ini. Tentu harus kita hormati hukum positif, Pak. Jadi mari kita jaga juga situasi yang kondusif sambil kita mengawasi proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak Polri. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian dari Aliansi Borneo. Saya senang bisa bertatap muka secara langsung, dan saya juga sangat senang sekali di Komisi 3 ini punya teman Bu Ari gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hinca Panjaitan 13, daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Kaget juga ada Nasution tadi di Kalimantan. Terima kasih. Pesan telah disampaikan, sinyal telah dilemparkan. Komisi 3 menangkapnya dengan sempurna dan akan mengawalnya sampai selesai. Sebagai negara hukum, tentu sepakat dengan semua teman-teman, kita serahkan ini ke mekanisme hukum, dan tadi sudah dijelaskan, prosesnya sedang berjalan. Mudah-mudahan negeri kita tetap kondusif dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan inilah akar kita membangun Indonesia. Jika kemudian Presiden Jokowi memberi nama ibu kota ini Nusantara, saya kira sempurnalah itu. Indonesia adalah bentuk tunggal dari Nusantara, dan Nusantara adalah bentuk jamak dari keindonesiaan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan ragu, jangan khawatir. Saya Hinca Panjaitan bersama kawan-kawan di Komisi 3. Jika teman-teman Bapak Ibu punya rumah besar Kalimantan, Anda juga punya rumah besar di Komisi 3 untuk menyampaikan aspirasinya lewat pimpinan yang memimpin kita semua. Saya kira itu saja, jangan khawatir. Kita kawal sampai selesai bersama teman-teman. Damai selalu di hati, dan mudah-mudahan ini sejuk kita selesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Horas! Terima kasih pimpinan yang baik hati telah memberi kesempatan kepada saya dari wilayah barat untuk meresponnya. Sudah kita dengarkan kabar bahwa sudah meningkat dari penyelidikan naik menjadi penyidikan. Apa yang disampaikan tadi saudara saya Pak Johan Budi, bahwa kalau sudah naik di tahap penyidikan berarti ini sudah serius akan lanjut, dan tentu kalau sudah naik penyidikan berarti sudah ada koordinasi dengan kejaksaan, berarti sudah lanjut ini kasusnya. Yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian Aliansi Borneo, saya sangat memahami betul bagaimana perasaan bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian yang dialami setelah mendapatkan sebuah kalimat-kalimat yang tidak senonoh sebagai bangsa yang bersatu. Ada yang mau datangi di Mabes Polri, ada yang mau datangi di rumahnya yang bersangkutan. Saran saya, tidak perlu datang. Kenapa tidak perlu datang ke sana? Karena kepolisian sudah memprosesnya. Kita berikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk memproses secara baik kasus ini. Dan percayakan pula, saya juga adalah asli Makassar, saya Bugis Makassar. Tapi darah saya juga ada di Kalimantan sana. Apa yang bapak-bapak dan ibu sekalian rasakan sama dengan yang saya rasakan. Atas nama Nusantara, atas nama Indonesia bersatu, satu yang dicubit kita merasakan semua sakitnya. Olehnya itu,
Kenapa kita lakukan semua ini? Mengedepankan proses hukum supaya tidak ada lagi yang mengulangi perbuatan itu yang saling menyakiti satu sama lain. Betul tidak? Saya setuju, kita harus memperbaiki persatuan dan kesatuan kita. Pulanglah ke Kalimantan, ke daerah kita masing-masing dengan tenang. Doakan aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya, nonton televisi untuk menyaksikan setiap tahapan-tahapan yang diambil oleh kepolisian. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi, keganjilan-keganjilan yang dirasakan, maka kabari saudara kita, ada Pak Agus Tiar, ada Ibu Ari, ada Pak Heru, ada Pak Rudi sebagai warga Kalimantan, supaya bisa kami kembali mengawal secara ketat apa yang menjadi persoalan pada hari ini. Saya kira begitu Pak Ketua, persoalan ini saya sepakat kita harus mengawal secara baik. Ini demi Nusantara yang kita jaga bersama. Nusantara adalah ibu kota negara kita ini ke depan yang harus kita bersama-sama untuk menjaganya. Bukan begitu? Ya, salah. Segenap kami di Komisi 3 akan menjaga baik-baik masalah ini dan kita akan mengawalnya. Itu adalah janji kami kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan anggota Komisi 3 dan bapak-bapak, ibu-ibu dari Aliansi Borneo Bersatu. Beberapa hari yang lalu memang di media, di grup WhatsApp dan yang lain-lain, sahabat-sahabat saya dari Kalimantan menyampaikan banyak hal. Mereka itu orang luar biasa, apa tindakan, kemudian bagaimana yang harus kita lakukan. Mereka berjuang dengan caranya sendiri tentu, menyampaikan segala macam banyak-banyak hal lah. Itu semua bagi saya adalah langkah yang luar biasa. Karena kita tahu hari ini, kita tentu menolak keras segala upaya untuk memecah belah bangsa, segala upaya untuk merendahkan harkat martabat suku-suku lain, dan nggak mestinya ada dalam bumi kita. Karenanya saya beserta rekan-rekan, baik satu fraksi ataupun satu komisi akan terus mengawal proses ini. Dan juga IKN, keberadaannya ke depan yang paling penting adalah selain manfaat untuk Indonesia, juga manfaat untuk masyarakat sekitar. Saya tahu betapa wilayah saya adalah wilayah industri, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi. Pembangunan begitu cepat berada di wilayah kami, tapi dalam prosesnya banyak masyarakat, saudara-saudara kami yang akhirnya tertinggalkan karena proses tersebut. Kami hanya menjadi penonton, kami hanya melihat semua proses pembangunan yang gemerlap. Ini semua tentu tidak boleh terjadi. Ketika pembangunan berjalan, semua orang bisa merasakan bagaimana proses pembangunan tersebut. Semua orang bisa memberikan kontribusi terhadap proses-proses tadi. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami diberikan pesan oleh banyak orang Kalimantan Tengah. Jadi tidak selesai di persoalan kalau tidak dilaksanakan dengan sidang adat. Jadi pada akhirnya nanti kita harus bisa menyelesaikan kasus ini. Selain nanti dia diproses secara hukum, dia juga harus diproses secara adat. Ada proses sidang adat. Bahkan ada kawan-kawan kita dari Kalimantan Tengah siap berangkat menyeret yang bersangkutan untuk menghadirkan di depan sidang adat kalau memang pihak ini kita tidak sanggup membawa beliau untuk melakukan sidang adat. Jadi harus diselesaikan dengan sidang adat. Terima kasih. Agar kami di sana tidak berteriak, tidak buat video lebih banyak. Dan yang kedua, akan ada video yang baik Pak untuk Bapak. Ucapan terima kasih dari kami yang ada di ibu kota sana ya. Oke, walaupun secara belum pindah. Dan ini nanti jadi mantan ibu kota. Kami berterima kasih sekali lagi Bapak pimpinan dan semua teman-teman kami. Dan saya akan upload video ini kepada rekan-rekan saya yang ada di Kalimantan, di seluruh dunia, dimanapun kalian berada, maupun saudara-saudara saya yang ada di Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu di atas Pak, ada mahasiswa juga se-Kalimantan. Tadi terima kasih semuanya ya. Itu jadi mereka tertahan di luar sebagian. Terima kasih. Baik, saya mendukung kasus Edi Mulyadi ini diselesaikan secara hukum, adat dan budaya sebagaimana pernyataan saya sebagai Sultan Banjar. Baik, rapat saya nyatakan selesai dan kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.